Dan ini enten tingkatan ketiga, ini tingkatan yang tinggi. Orang-orang yang sudah bisa merasakan kelezatan dan kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Halawatul ibadah, rasa manis, rasa asyik, rasa lezat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menika wonten kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya kula panjenengan bisa naik ke tingkat niki. Ketika beribadah niku merasakan kenikmatan, kelezatan dan asyik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Cara-cara, kiat-kiat untuk bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat-kiat untuk bisa merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau seorang muslim, kaum muslimin menika ketika menjalankan ibadah kepada Allah niku bertingkat-tingkat nggih, mboten satu tingkatan. Tingkatan pertama niku orang-orang yang kaum muslimin yang beribadah kepada Allah atau melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi dia merasa terbebani, merasa berat melaksanakan ibadah, tapi tetap ibadah. Misalnya tetap melaksanakan sholat fardu, cuma dia niku termasuk kelompok muslim yang ketika melaksanakan sholat niku merasa beban, merasa berat, susah, tapi masih sholat. Ini masih mendingan, masih mendingan. Tapi levelnya, tingkatannya itu ketika melaksanakan sholat merasa berat, susah, dan beban. Ini tingkatan apa? Yang paling rendah. Tapi masih lebih mending daripada meninggalkan kewajiban. Tingkatan kedua yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia sudah tidak merasa terbebani dan tidak merasa berat, cuma rasanya biasa. Sholat wes biasa mon, mangkat teng masjid sholat gitu. Puasa Ramadan nggih, puasa Ramadan puasa, tapi biasa, belum ada rasa. Jadi ibarat nyun pangapunten, seorang yang merasakan makanan enak tapi tidak terasa enak. Mungkin ada gangguan di lidah, ada pas sedang sakit gitu. Seperti panjenengan misalkan kita niku pas sakit gitu, pas mboten enak, pas terkena penyakit, tapi biasanya tiang sepuh kula panjenengan pas kula panjenengan sakit malah dikasih makanan sing enak enak. Tahunan mboten tahu makan sate, Pak. Pas loro ditukokke napa? Sate. Pas mboten doyan ditukokke sate menen. Mboten tahu makan napa ayam bakar, wis tahunan pas loro ditukokke napa? Ayam bakar. Padahal niku makanannya enak, ayam bakar gitu, sate kambing niku enak, tapi ketika kula panjenengan makan pas sakit napa tidak terasa enak. Niki seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak merasa beban dan tidak merasa berat, tapi untuk merasakan enaknya ibadah niku belum bisa. Jadi sekedar sholat, sekedar puasa, sekedar misalkan baca Quran, tapi belum bisa merasakan nikmat dan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enten tingkatan ketiga, ini tingkatan yang tinggi. Orang-orang yang sudah bisa merasakan kelezatan dan kemanisan beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu napa? Halawatul ibadah, rasa manis, rasa asyik, rasa lezat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah menika wonten kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya kula panjenengan bisa naik ke tingkat niki. Ketika beribadah niku merasakan kenikmatan, kelezatan dan asyik kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan. Disebutkan di sini oleh para ulama kita, la yajidur rajulu halawatal ibadati, seorang itu tidak akan bisa merasakan, tidak akan menemukan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yadkhula, sampai dia itu masuk. Ini pertama nggih. Jadi yang pertama niku yadkhul fil ibadati biniyat. Nek ajeng merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menika yang pertama hendaknya kita masuk dalam ibadah yang kita lakukan itu dengan niat. Dengan apa? Dengan niat. Niat memang karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan lain, bukan karena misi-misi lain, tapi karena memang kula panjenengan berusaha untuk mencari pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kula panjenengan melaksanakan ibadah, misalnya kula panjenengan salat, itu kita merasakan, kita lakukan dengan niat pada Allah Subhanahu wa taala, niku fa insyaallah apa yang kita lakukan itu akan membuat kita mengerti dan memahami bahwasanya kula panjenengan bisa melaksanakan ibadah itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ngeten, misalnya saat niki kula panjenengan tadi bisa sholat napa maghrib gitu, saged sholat napa maghrib. Sholat maghrib niku menawi kula panjenengan niati karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka niku akan menumbuhkan pengetahuan, kesadaran bahwa kula panjenengan bisa sholat niku bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemauan dan usaha kita, tapi semata-mata wafaqani Allahu, Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa sholat. Itu tips atau kiat pertama, Pak. Menawi kula panjenengan pengen merasakan apa? Kelezatan dan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kula panjenengan itu sholat tuh nikmat banget. Seneng banget. Okay. Karena enak, asik, nikmat. Jadi kita bisa berlama-lama ketika apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niat harus ditoto, ampun sampai punya niat-niat yang lain, pengen mendapatkan sanjungan, perkewuh, malu, atau mungkin mendapatkan harta, jabatan dan sebagainya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan, memurnikan niat dalam melaksanakan ibadah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya amalan-amalan itu hanya tergantung pada apa? Niatnya. Penting nih, jangan dirusak amal ibadah kula panjenengan. Amal yang kita lakukan niku bisa bernilai kosong karena niat yang rusak. Tapi niat yang lurus sekalipun belum mampu melaksanakan bisa berpahala. Contohnya misalnya panjenengan niat ba'da isya sebelum tidur, panjenengan niat pengin atau berazam rencana pengen sholat tahajud, tapi ternyata pas jam 2, jam 1 niku mboten bangun, akhirnya mboten sholat tahajud sampai subuh.
niku panjenengan pun dapat pahala nih niat. Tapi nek panjenengan wis bisa bangun jam 2, bisa sholat tahajud, tapi niatnya salah, niku panjenengan wis capek-capek sholat tahajud, niatnya salah, tapi mboten angsal pahala sama sekali, nilainya kosong. Makanya mending niat yang lurus, walaupun belum bisa melaksanakan, daripada melaksanakan ibadah atau amal soleh tapi niatnya salah. Makanya hadis Nabi, niyatul mu'min khairun, apa niku? Niyatul mu'min khairun min amali, au kama qol. Jadi niatnya seorang muslim itu lebih baik daripada apa? Amal. Iku ditata nggih niate, iku yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, kiat atau tips untuk merasakan kelezatan atau kemanisan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala adalah wa yara al minnata lillahi subhanahu wa ta'ala. Seorang itu harus mengetahui bahwasanya ibadah itu, dia bisa melaksanakan ibadah niku semata-mata anugerah ataupun semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan saged salat, jenengan saged poso Ramadan mengke insyaallah, jenengan saged misalnya umroh, saged haji, panjenengan saged sedekah, panjenengan saged napa tahajud, membaca Al-Qur'anul Karim dan lain sebagainya niku harus sejak awal kula panjenengan harus memahami itu anugerah dari Allah. Tidak ada sama sekali kemudian kehebatan kita. Wow, saya bisa sholat itu karena apa? Saya hebat, saya kuat, saya bisa puasa Ramadan, saya begini, saya bisa sedekah sekian ratus juta karena kehebatan saya, kekayaan saya. Mboten. Niku harus dipahami sejak awal itu semata-mata karunia dari sinten? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jenengan sampun bisa merasakan seperti itu, dijamin panjenengan akan bisa merasakan kelezatan kemanisan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ditata atine tenan. Oh niki kula saged umroh karena Allah, rezeki minallah. Oh saya bisa sedekah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh kula panjenengan saged salat seperti ini, diparingi sehat wal afiat sehingga bisa melaksanakan sholat juga semata-mata apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kula panjenengan kita nggih saged merasakan ini sebagai anugerah bukan karena kehebatan kita, niku akan memunculkan apa? Rasa asyukru. Rasa apa? Syukur. Mboten kemaki, mboten sombong, mboten ujub. Ajeng sombong napa wong niku bukan dari kita kok. Gitu. Kita niku bisa sholat niku ajeng disombongke napa wong niku bukan dari usaha kita, tapi semata-mata anugerah dari Allah. Mau menyombongkan sesuatu yang bukan milik kita niku malu, Pak. Kita bisa infak 100.000. Niku pun bukan karena kehebatan kula panjenengan. Niku kan uangnya pemberian rezeki dari Allah. Sehingga mau sombong malu, mau menyombongkan sesuatu yang bukan milik kita. Nah, kalau niki pun ditata, niku akan menghasilkan apa? Menghasilkan rasa syukur. Syukur alhamdulillah saged salat. Itu syukur alhamdulillah saged poso Ramadan. Syukur alhamdulillah saged apa? Sedekah walaupun boten kathah, cuma sedikit. Syukur alhamdulillah saged baca Quran. Syukur alhamdulillah saged tahajud dan seterusnya. Dan kau nanti jaminane orang-orang yang bisa menata hatinya, mengakui bahwasanya kemampuan dia atau berhasilnya dia beribadah kepada Allah menika karena karunia dari Allah, maka orang seperti ini nantinya fakana lahu minallahi azziyadatu, dia akan mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahan apa? Tambahan nikmat. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum napa? La azidannakum. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh-sungguh aku akan tambah bagi kalian nikmatku.
niku ngantek ngangge la azidannakum. Nek jenengan paham bahasa Arab niku jane dikupas luar biasa niku. Lam niku lam taukid, Pak. Maknane sungguh-sungguh. La azidannakum niku enen nun taukid juga artinya sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguhnya niku diulang oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali untuk orang bersyukur, pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum. Niku jadi misalnya kula jenengan saged sedekah 5.000 mengke tambahi 5 juta. Gitu. Iki dadi pokoknya yang penting syukur, nek mboten syukur mboten ditambah. Kecuali istri, nek istri ampun bersyukur, mungkin malah ditambah. Nah, punya 1 istri alhamdulillah bersyukur, malah ditambah mungkin istri ini. Mboten niku mboten sah digagas niku. Niku di luar pembahasan. Tetap disyukuri 1 istri tapi maksudnya tambah nikmat punya istri 1 niku mboten ditambah istrine, belum tentu. Tapi maksudnya istri 1 niku disyukuri, bae rada cerewet disyukuri gitu. Nek mboten cerewet mboten istri, Pak. Istri niku mesti cerewet. Ya. Wis dinengke bae nek pas cerewet niku jenengan rasa napa? Rasa mbales wis dirungokke rak meneng dhewe. Lah niku syukur, wujud syukur niku. Mengke ditambah barokah. Gitu, ditambah barokah. Niku ujian keimanan suami niku nggih yang termasuk paling hebat niku dari istri, Pak. Nek jenengan lulus ujian istri, Pak, insyaallah jenengan termasuk hamba Allah yang jempolan. Spesial niku ujiannya saking napa? Istri. Kemudian napa? Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kiat atau tips yang ketiga agar kita bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu napa? Wa ya'malu bil khasyati, melakukan ibadah niku dalam kondisi khasyah. Khasyah niku napa? Khasyah menika rasa takut. Khasyah niku rasa takut, rasa khawatir gitu. Salat niku nggih khawatir, perlu khawatir, Pak. Salat niku perlu napa? Khawatir. Enten rasa khawatir jojo salatku ora ditampa. Ampun yakin malah wah salat mesti yakin salatku mesti ditampa. Ampun niku mungkin malah sombong, bahaya. Jadi nek kula jenengan salat niku munculkan juga rasa khawatir salat kita jangan-jangan belum diterima Allah, jangan-jangan ditolak Allah, jangan-jangan kita belum ikhlas. Termasuk ibadah yang lain nggih, ibadah umrah napa ibadah haji napa sedekah napa lain niku. Munculkan rasa khasyah, khawatir, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pede, jangan kepedean mesti ditampa. Kenapa niku? Karena orang-orang yang ketika beribadah memunculkan rasa khasyah, rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khawatir ibadahnya belum diterima oleh Allah, niku nanti justru akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk memberi pahala. Yang ketikane ulama niku wajawat thawabuhu 'alallahi taala, maka wajib dia ini mendapatkan thawabuhu, mendapatkan pahalanya 'alallahi taala. Wajib bagi Allah untuk memberi apa? Pahala. Jadi kadang-kadang kan ngoten gitu, seorang yang dia niku khawatir tidak diterima ibadahnya, niku biasanya malah ibadahnya diterima, Pak. Paham mboten niki? Paham mboten? Paham nggih? Jadi misalnya kula jenengan salat niku khawatir salat kula jenengan belum diterima oleh Allah, biasanya perasaan orang yang punya perasaan seperti itu malah justru yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niku jauh dari sifat sombong, Pak. Karena nek misalnya kula panjenengan niku pun terlalu sombong, wah pasti aku diterima, pasti masuk surga, pasti napa puasaku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niku memunculkan perasaan kiber, ujub. Perasaan ujub pada Allah Subhanahu wa taala.
perasaan lebih gitu, perasaan lebih baik, maka nanti menghasilkan ngeten. Jangan sampai kula panjenengan niku merasa sudah yakin baik, paham nggih? Ampun merasa yakin sudah baik, ampun merasa sudah yakin paling bertakwa. Kan penilaian niku masih rahasia Allah gitu. Penilaian yang sudah final niku mengke di akhirat, Pak. Nek sakniki kan kadang enten gitu, wong menika zahire soleh, zahire bertakwa, tapi sejatine seperti apa nggih belum diketahui. Kan banyak hal-hal rahasia yang kula panjenengan belum ketahui. Ngoten nggih. Lah seperti itu nanti kalau kita punya rasa seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala justru kepada orang-orang yang khawatir dan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan, berbuat baik, Pak. Yaitu tutur kata yang baik, perbuatan yang baik, niat yang baik, rasa khawatir yang dimunculkan ketika taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niku Allah berjanji tidak akan menyia-nyiakan orang yang benar-benar muhsin, benar-benar napa? Baik. Ya baik dalam arti baik hablu minallah dan hablu napa? Minan nas. Baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Dan pahala balasan dari Allah untuk orang-orang yang taat pada Allah niku sifatnya ada dua niku, Pak. Kalau di dunia orang niku akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jadi misalnya ngeten nek kula panjenengan niku salat gitu. Salat niku menyenangkan gitu. Salat niku menjadi aktivitas yang begitu indah, begitu manis, begitu lezat. Jadi misalnya belum adzan, jenengan itu pun menanti-nanti suara adzan, Pak. Kenapa? Karena akan melakukan sesuatu yang sangat dia sukai. Kenapa? Ibadah sholat. Makanya kadang dereng adzan pun teng masjid, gitu. Niku menunjukkan rasa ini pun muncul rasa merasa nyaman, merasa nikmat kepada ibadah sholat. Sholat rasanya seneng, sholat niku rasanya seneng. Makanya enten nanti satu kondisi orang-orang yang sudah biasa sholat jamaah teng masjid, terus suatu ketika mboten saged teng masjid karena sakit gitu, karena sesuatu dan lain hal, menika susah, Pak, susah. Ya Allah, mboten saged sholat teng masjid. Ya Allah, mboten saged kumpul jamaah. Niku susah. Nah insya Allah niki orang-orang seperti ini sudah pada level tingkatan apa? Seneng, cinta, bisa merasakan kelezatan ibadah di dunia ini. Niku pahala di dunia niku merasakan kelezatan ibadah. Ini misalnya kosok wangsulipun nggih sebaliknya. Krungu adzan malah protes. Iki kok wis adzan meneh. Kita ya bar adzan zuhur iki wis adzan apa? Asar meneh. Salat meneh. Wala niku berarti niku belum bisa merasakan apa? Kenikmatan ibadah niku. Ya lumayan lah gelem salat gitu. Tapi kok ngrutu. Setengah rodok protes karo sing kuwasa niku. Tapi nggih lumayan. Nah, niku mungkin diperbaiki niku. Lah nek balasan Allah di akhirat nggih nanti adalah napa? Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nek enten akhirat balasan itu berupa surga. Nek enten dunia balasan orang-orang seperti ini adalah diberikan taufik merasakan kelezatan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan saged infak 2000
terus merasa kok bahagia, seneng bisa berbagi. Dan itu berarti jenengan sudah masuk deretan iki, Pak. Ning nek jenengan bar sedekah malah terus rada setengah getun. Lho kok aku mang Jumatan kok ya sing tak tokke kok 50.000. Malah sewengi ra iso turu. Nyemplungi kotak 50.000 sewengi ra iso turu. Walah niku berarti derek masuk niku. Tapi nek jenengan pas ngetokke sedekah niku kok mulih seneng, rasane iki ayem, seneng, bahagia ngoten. Iso berbagi niku bahagia banget, Pak. Kaya-kaya sak donya niku sing paling dermawan jenengan waktu niku. Padahal mau ngei 2.000 pengemis ini kayak paling soleh banget ini. Tapi seneng, lah niku insya Allah sudah masuk napa level orang-orang seperti ini. Mang rasake mengke. Makanya kula pesen kali jamaah sedaya nggih, termasuk kula piyambak niki. Nek sedekah niku mang sesuaike kadar keimanan mawon. Ampun terlalu memaksakan diri. Nek jenengan ikhlase 2.000 mang tokke 2.000 mawon, aja malah 50.000. Wong imane 2.000 kok tokke 50.000, sewengi ra iso turu malah. Getun gitu, malah mboten berpahala. Tapi nek kelas 2.000 pas tokke 2.000 wah kelasnya luar biasa nih. Wah kelas seneng banget bahagia. Wah luar biasa nih. Mulai niku mesam-mesem dhewe, Pak. Ngetokke 2.000 niku. Niku malah menghantarkan surga daripada 50.000 mulai bingung sewengi ra iso turu. Gitu, dompetnya dibuka-buka mawon 50.000 ditokke. Nah niku trik saking kula niku. Tambahan mawon.